Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken kajian kita awali baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatta akhirah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum walihusuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminata asyrata. Ini maqalah yang ke-18 gitu. Wa qala alaihi salam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiro fi jismi bani adama. Ada 4 permata, arti sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Yuziluha arba'atu asya'a. Tapi 4 jawahir itu akan bisa hilang sebab 4 hal yang lain. Jadi ada 4 permata, perhiasan atau sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia, tapi itu akan hilang, bisa hilang sebab 4 hal. Apa 4 permata itu yang paling berharga dalam diri manusia? Yang pertama yaitu ammal jawahiru, adapun permata itu adalah al-aqlu. Yang pertama fal aqlu, yaitu akal. Maka kalau ada orang anak akalnya cerdas, itu kan sering disebut apa? Otaknya brilian lah itu ya. Karena orang kalau manusia sudah hilang akalnya ya sudah gak berharga. Sesuatu yang paling berharga hilang. Kemudian yang kedua yaitu waddinu, dan agama. Wal haya'u, dan malu. Wal amalus sholihu, dan amal soleh. Jadi ada 4 permata itu adalah 1 akal, agama, kemudian malu, wal amalus sholihu, dan amal soleh. Kalau salah satu saja hilang, ini harga manusia itu, harga dirinya berkurang. Apalagi kalau 4-4-nya ya sudah.
Kalau permatanya hilang semua ya sudah jadi besi tayeng lah itu, nggak berharga. Sudah akalnya nggak sehat, nggak beragama, sudah tidak punya rasa malu. Kemudian apalagi sudah tidak beramal soleh otomatis. Ya ini ya sudah tidak ada harganya sama sekali. Nah, apa yang bisa menghilangkan 4 hal itu? Fal ghadabu yuzilul aqla. Adapun marah itu yuzilul aqla, bisa menghilangkan akal sehat. Jadi, marah itu menghilangkan akal sehat. Jadi maka orang kalau sudah marah kita suruh diperintahkan mengendalikan amarah. Kalau kita ini sedang marah, kok berdiri bertengkar, suruh duduk. Kalau duduk masih marah, itu disuruh berwudu. Kalau wudu masih marah saja, sholat. Nah ini, jadi kalau sedang bertengkar kok sama berdiri, duduk dulu lah. Nah ini karena itu meminimalisir, nanti akan mulai reda. Kalau masih belum, sebentar, marahnya biar hilang, wudhu dulu. Kalau masih marah saja sholat, kan nggak mungkin sholat sambil marah. Kalau sholat sambil marah takbirnya tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal hasadu yuzilud dina. Hasud atau hasad, kita diajari agar berlindung wa min syarri hasidin idza hasada. Hasud itu tamanni zawalan ni'mati anil ghairi, itu kalau definisi dalam kitab akhlak itu. Hasud itu adalah berharap hilangnya kenikmatan orang lain. Kalau ada orang lain dapat nikmat itu gak seneng. Sehingga biasa diartikan iri, dengki, itu gandeng. Karena kalau iri saja ada yang baik, iri itu ada yang baik. Tapi iri disertai dengki itu hasad. Kalau iri yang baik itu biasanya disebut juga ghibtoh. Al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu bersifat ghibtoh, yaitu iri, ingin meniru yang lain yang baik. Maka kita disuruh iri, bahkan kalau ada orang rajin ibadahnya kita harus iri untuk meniru kemudian jadi baik. Ahli Quran kita disuruh iri, kepingin jadi orang yang ahli Quran. Ahli sodako lah kita disuruh iri juga untuk jadi orang yang seperti itu. Tapi kalau iri dengki, hasud itu iri disertai dengki. Jadi gak senang dan ingin berharap agar kenikmatan orang itu hilang dari dirinya atau pindah kepadanya. Itu hasad. Hasud itu yuzilul din, menghilangkan agama. Bahkan menghilangkan, kalau dalam hadis itu menghilangkan pahala. Iyakum wal hasada. Fa innal hasada yudhibnal hasanat. Takutlah, jauhilah olehmu sifat hasud ini. Hasud itu, iri yang dengki itu akan menghilangkan pahala. Sebagaimana api yang membakar kayu bakar yang kering, jadi sebentar saja sudah hangus semua. Wattam'u yuzilul haya'a. Wattam'u sifat tamak serakah itu yuzilul haya'a. Orang kalau serakah ya sudah nggak ada malunya.
Sehingga apapun yang karena nafsu serakahnya ya haram-haram ditelan. Kemudian yang larangan langgar dilanggar saja, dilabrak saja. Rambu-rambu labrak saja. Karena sudah kehilangan rasa malunya. Wa tam'u yuzilul haya'a wal ghibatu tuzilul amalas salihah. Ghibah itu ngerasani gitu. Menggunjing ya. Ngerasani. Rasan-rasan. Itu tuzilul amalas salihah. Menghilangkan amal soleh. Jadi ini kalau dalam hadis tentang malu kan ada al-haya'u minal iman. Bahkan malu itu sudah bagian daripada iman. Nah ini kalau kita kehilangan 4 hal yang paling berharga sudah, harga diri manusia itu hilang. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena itu kita jaga ini. Yang paling berharga itu akal. Jangan marah. Maka bahkan kalau jadi hakim kok marah tidak boleh. Kalau jadi hakim itu sedang marah nggak boleh. Karena bisa memutuskan dengan tidak adil. Marah menghilangkan akal sehat. Maka orang emosi itu ya sudah. Sampai hakim emosinya anaknya sendiri dicekik, dikeplekno, padahal nanti berakhir dengan penyesalan kan ya. Karena sedang marah, emosi. Marah menghilangkan akal sehat. Hasud menghilangkan agama. Tamak itu menghilangkan sifat malunya manusia. Kemudian ghibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain, itu dapat menghilangkan amal soleh kita. Mudah-mudahan hal yang paling berharga ini jangan sampai hilang dari diri kita. Dengan cara ya mengendalikan marah amarah, menjaga diri dari sifat hasud, menjaga diri dari sifat tamak serakah, dan semaksimal mungkin menjauhi ghibah, menggunjing, rasan-rasan, berdesas-desus ya. Setunggal malih kita lanjutkan maqalah yang berikutnya, al-maqalatut tasi'ata asyrota. Maqalah yang ke-19. Wa anin nabiyyi, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, arba'atun fil jannati khairun minal jannati. Ada 4 hal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Arba'atun fil jannah. Surga itu baik, istimewa. Tapi ada 4 hal itu lebih istimewa, lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama yaitu al-khuludu fil jannah khairun minal jannati. Al-khulud, langgeng, kekal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Bagaimana surga, masuk surga tapi sebentar misalnya ya. Itu sama dengan misalnya tinggal di rumah mewah zaman beberapa saat, setelah itu terusir lah ini. Maka kekal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Tapi apa artinya misalnya ada surga itu kemudian kita hanya sebentar, tidak kekal di dalamnya. Istana mewah tapi hanya sebentar, setelah itu terusir.
dari dalamnya. Wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannati. Dan pelayanan dari para malaikat di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi nanti para penghuni surga itu dilayani oleh para malaikat. Sehingga pelayanan itu lebih baik. Pelayanan apalagi dibandingkan masuk surga tapi gak ono sing nglayani, tengah-tenguk sendiri. Repot sendiri, waduh ternyata di dunia dan di surga ini waduh repot tadi. Jadi mendapatkan pelayanan para malaikat di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian ini menunjukkan bahwa darajatul insan itu lebih baik daripada derajatnya para malaikat. Karena di situ malaikatnya melayani manusia. Jadi mulia manusia. Karena ketika di surga itu yang melayani itu para malaikat. Wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannah. Wa jiwarul anbiya'i fil jannati. Dan bertetangga, berkumpul dengan para nabi di surga. Itu khairun minal jannah. Lebih baik daripada surga itu sendiri. Kita bisa berkumpul para nabi. Itu di surga lebih baik. Karena itu doa kita kalau Ramadan itu kan apa? Wa ilal jannati dakhilin ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Kumpulkan kami bersama para nabi. Maka walaupun kita tidak pernah ketemu Rasulullah, gak menangi Rasulullah, tapi insya Allah nanti kalau kita ini beramal soleh atau punya kelayakan masuk surganya Allah, itu akan ada yang disandingkan satu komplek bersama Rasulullah. Nah itu seperti keluhan para sahabat yang mengadu, kekhawatiran para sahabat itu kan, khawatir nanti tidak pernah ketemu Rasulullah lagi. Jadi pernah suatu saat para sahabat ini menyampaikan kekhawatirannya, menyampaikan perasaan cintanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innaka la uhibbu ilayya min nafsi wa innaka la uhibbu ilayya min waladi. Ya Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku. Wa idza sakantu fi baiti fa adzkuruka la asbiru hatta anzuruka. Kalau aku berada di rumah tiba-tiba teringat denganmu, aku tak sabar rasanya ingin segera menemuimu. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka akhafu alla araka. Kalau aku teringat nanti aku mati, engkau juga aku mati, engkau akan mati. Aku khawatir kalau tidak akan pernah melihatmu lagi. Nah ini Rasulullah terharu. Maka kemudian ya Rasulullah gak bisa jawab. Yang jawab Allah. Jadi diturun ayat Al-Quran. Yang artinya wa may yattaqillaha wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Jadi ayat itu turun sebagai jawaban dari Allah. Siapapun yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai itu, yaitu para nabi. Berkumpul bersama para syuhada, berkumpul dengan para orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman. Berarti sebaik-baik tetangga. Wa jiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Bertetangga, berkumpul dengan para nabi di surga itu
lebih baik daripada surga itu sendiri. Waridallahi ta'ala, dan ridhonya Allah. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala di surga, fil jannati, di surga itu khairun minal jannah, lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi ridhonya Allah di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Ya, ibaratnya dipersilakan masuk karena Allah sudah menjanjikan. Kadung dijanjeni masukkan surga, masukkan, tapi gak diridhoi, gak disopo, gak ditemui, berarti akan jadi tersiksa. Sama kita dipersilakan masuk ke istana yang kepingin semua orang itu, tapi sana gak direken, berarti. Nah, ini akan menjadi siksaan tersendiri, akan menjadi kesedihan tersendiri. Maka kita akan sangat berbahagia, dipersilakan masuk, dijamu, disambut dengan baik. Nah, ini adalah kondisi yang sangat membahagiakan. Demikian juga di surga. Maka ridho Allah di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Wa ridhallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannati. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.